Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Perdosi on Air Medan bersama saya Moza Rosita. Nah sahabat, kali ini kita kedatangan narasumber yang gak kalah spesial dari episode sebelumnya, karena beliau ini tidak hanya mau membagikan ilmu, tetapi juga akan berbagi pengalaman. Dan pengalaman ini tidak banyak orang yang bisa melewatinya. Pengalaman apakah itu? Makanya sahabat harus menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk tekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya serta aktifkan lonceng notifikasinya. Baiklah, kalau begitu saya mau menyapa terlebih dahulu narasumber kita hari ini, yaitu ada Dr. Kiki Muhammad Iqbal, spesialis saraf konsultan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, Bang Moza. Gimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita udah lama nggak berada dalam satu frame ya dok ya? Iya. Ya biasanya frame dalam Zoom lah ya. Dalam Zoom, ya. Kalau ini kan kita udah ketemu langsung. Iya. Biasanya di acara webinar, kalau nggak di bincang-bincang neurologi ya dok ya. Dan hari ini di podcast Perdosi secara langsung, face to face, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah dokter, kita kan hari ini mau membahas tentang gangguan neurologi anosmia pada COVID-19. Ya. Nah tapi sebelum kita masuk ke tema nih dok, mau ada beberapa pertanyaan dulu nih yang mau saya tanyakan ke dokter. Ya, silakan. Ya, jadi kemarin itu kan sempat dengar kabar katanya dokter dirawat di rumah sakit dan didiagnosa positif COVID-19 ya dok ya. Iya. Nah itu boleh dong dokter diceritakan ke sahabat Perdosi gimana awal mulanya dan bagaimana dokter menyikapi selama perawatan di rumah sakit. Ya. Terima kasih Pak Moza. Selamat sore sahabat Perdosi sekalian ya. Mungkin sebelum masuk ke topik anosmianya mungkin ya saya mau berbagi sedikit cerita atas pertanyaan Mbak Moza ya. Jadi itu gejala awal kemarin ya. Awalnya itu kita bilang lagi hari Kamis ya, itu saya keluhannya batuk ya. Waktu itu belum ada demam gitu ya. Jadi batuk aja ya. Jadi ya biasa lah ya kalau kita pikir ya batuk itu kan mungkin sering karena alergi ya, itu paling sering ya. Karena belum ada nyeri nelan, demam nggak ada ya, jadi kita belum biasa aja lah ya. Belum menduga nih ke arah infeksi ya. Malam hari Minggu, malam Seninnya lah ya, itu baru saya demam gitu, tengah malam jam 3 dini lah ya. Saya minum obat ya, itu lama demamnya turun. Pas saat subuh itu saya minum obat lagi gitu ya, untuk meredakan demamnya. Baru di pagi harinya turun demamnya ya. Cuma badannya udah nggak enak, udah apa ya, orang kayak berat ya badannya, kayak pegal-pegal, mau jalan tuh kayak oyong, kayak mau jatuh ya. Jadi ya di situ saya udah titip lah ke residen bahwa saya nggak masuk ke Adamalik. Saya titip juga pasien di rumah sakit Bunda Tamrinnya ke Dokter Yusuf ya. Dan Dokter Yusuf kenapa? Saya bilang saya gak enak badan sama demam, saya bilang kan. Ya Dokter Yusuf bilang istirahat aja dulu di rumah ya. Cuma waktu itu belum ada sesak gitu. Masih demam aja iya. Ya. Saat ini maksudnya kita yang nggak merasakan ya mungkin ya, karena saya pun belum pernah sesak, maksudnya belum pernah mengalami sesak ya. Nggak ada riwayat nggak ada sesak. Jadi mungkin kita nggak sadar ya kalau kita ini udah sesak ya. Jadi yang di pas maghrib, habis maghribnya ya, baru saya pas mau sholat maghrib itu, di situ pas saya bangkit itulah baru selain hoyong itu udah napasnya jadi kayak cepat, dangkal gitu. Kayak lah ya, orang sesak ya, dia cepat tapi jadi dangkal ya, sering ya di situ ya saya putuskan untuk ke rumah sakit lah. Ya saya sampai di rumah sakit ya, dicek ya swabnya ya besoknya lah ya. Itu hari Senin malamnya saya masuk, di Selasanya ya konfirmasi hasilnya positif ya. Jadi dirawat lah saya gitu. Pertama kali mengetahui kalau dokter positif itu gimana dok? Ya saya sih waktu shock, sempat shock. Waktu shock lah ya dok. Demam itu saya udah curiga ya, ini kayaknya COVID ini. Karena ya kita jadi di zaman pandemi ini kan kalau demam, anosmia juga misalnya ya. Memang saya sih nggak anosmia ya, tapi ya demam saya sih jarang demam gitu ya. Ada sesak napas, kalau batuk mungkin sering ya. Kalau batuk aja tadi awalnya belum curiga gitu, cuma karena ada demamnya ini, ini kan tanda infeksi dia kan.
Nah, saya udah curiga gitu. Cuma ya pikir kan bisa juga ya, kalau keluhannya tidak berat kan, sekarang bisa isolasi mandiri di rumah ya. Cuma karena ada sesak ini ya kita harus ke rumah sakit lah. Karena harus ditindak sebelum nanti jadi tambah parah ya istilahnya. Ya. Dan itu kabarnya satu keluarga ya dok ya? Iya. Terkonfirmasi. Ya, jadi saya sama istri saya duluan sesak hari Selasa, cuma istri saya itu ada riwayat asma. Jadi saya juga nggak ada demam, cuma sesak. Jadi kami belum curiga ya, curiga itu ya maksudnya ya ini mungkin asmanya kumat. Iya, jadi masih pakai obat asma yang selama ini. Cuma tumben biasanya asma itu kan ada obatnya, dia cepat membaiknya. Lebih faktor alergennya diketahui misalnya kan. Ini udah seminggu ya, itu masih sesak terus. Sampai saya batuk tuh istri saya masih sesak gitu. Cuma istri saya sampai masuk pun nggak ada demam. Ya. Cuma ada anosmianya. Jadi saya tambah yakin ya. Saya batuk, istri saya anosmia. Jadi ya kami curiga lah nih, ini kayaknya ya COVID lah ini gitu. Cuma karena ya gejalanya belum berat lah istilahnya kan. Ya masih berusaha di rumah. Ya. Cuma kalau udah ya memberat makanya kami ke rumah sakit gitu. Berarti kalau anak dokter belakangan ya dok ya? Anak saya nggak ada keluhan. Cuma waktu saya dirawat, dokter DPJP-nya suruh cek juga anak, walaupun nggak ada keluhan coba cek. Kan biasanya klaster keluarga itu kata dokter DPJP-nya. Jadi saya masuk hari Selasa itu juga saya telepon suruh cek, ketahuan tamunya positif juga rupanya. Waduh. Tapi alhamdulillah ya dokter, ini udah dikasih kesehatan kembali satu keluarga juga ya dok ya, alhamdulillah. Masya Allah. Nah dok, mungkin yang boleh di-share ke sahabat Perdosi nih, kan di rumah sakit berapa lama dok dirawat? 10 hari. 10 hari ya. Jadi selama 10 hari kita kan tahu ya dok, kalau pasien COVID itu nggak bisa dijenguk oleh siapapun gitu ya dok, oleh keluarga gitu kan. Nah itu kira-kira di saat perawatan itu apa yang membuat dokter ibaratnya tetap semangat gitu untuk melawan penyakit tersebut selain dibantu dengan obat-obatan dan perawatan dari medis gitu dok? Oh iya. Ya, yang pertama mungkin yang saya juga tetap semangat karena istri saya ikut saya sama-sama ya. Jadi ya kalau orang lain dia sendiri di kamar, kalau saya berdua istri, sempat bertiga sama anak saya. Satu kamar ya. Sempat yang waktu hari Rabu anak saya masuk, cuma 5 hari karena klinisnya nggak ada masalah dipulangkan oleh DPJP ya. Cuma kami terlambat masuk duluan pulang ya kan. Cuma saya sama istri ya masih sama lah ya. Jadi itu satu ya. Maksud saya kan nggak sendiri juga ya. Sendiri itu kan nggak enak ya. Cepat bosan kan katanya. Banyak pasien tak pulang tuh karena bosan pertama ya. Begitu pikiran kan pasti ya. Pikiran kita kan pasti aneh-aneh ya. Pikirannya yang jelek-jelek aja pasti. Betul. Karena COVID ini kan ya angka kematiannya termasuk tinggi ya. Betul. Jadi ya biasalah itu di hari pertama itu kita berpikiran yang aneh-aneh aja ya. Itu satu ya. Ya jadi kami itu kalau udah saling berpikiran aneh, saling mengingatkan gitu. Ya udah nggak usah pikir aneh-aneh, pikir yang bagus aja ya. Percaya sembuh aja gitu. Sembuh gitu. Yang kedua habis itu ya handphone kan saya masih pegang ya. Banyak ucapan ngasih semangat ya, doakan saya cepat sembuh ya. Itu dari rekan-rekan kerja ya, staf dari departemen Neuro Adam Malik ya, atau staf-staf lain ya, dari murid-murid saya juga yang karena saya kasih kabar ke departemen bahwa saya dirawat. Itu kan perlu ya supaya ketua departemen tahu kita tidak hadir, kita tidak bisa hadir karena sakit ya. Ketua Perdosi Dr. Yusuf juga saya kasih tahu ya. Jadi bisa menghandle kalau ada. Sebenarnya saya pun mau buat podcast itu di minggu pertama waktu ini. Makanya saya keburu sakit, jadi nggak jadi gitu. Benar. Jadi ya itulah ya, itu yang kedua, semangat dari rekan-rekan sekalian sama murid. Ya, yang ketiga ternyata perawat yang merawat saya ya, itu hampir semuanya mantan COVID rupanya. Gitu. Jadi setiap mereka ya misalnya pas mereka masuk ya, ganti botol infus atau nyuntik, pokoknya mereka selalu kasih semangat. Dok,
cepat sembuh, tetap semangat, jangan berpikir aneh-aneh dok. Iya, betul. Kami juga dok, saya juga dulu pernah COVID, dirawat, ada yang 5 hari, ada yang 10 hari, ada yang 2 minggu. Pokoknya ada 6 orang di situ yang perawat saya, mereka mantan COVID. Dan ya harus semangat dok, buktinya kami sembuh katanya. Iya, betul. Jadi dokter juga harus sembuh katanya. Jadi itu mungkin menambah keyakinan juga ya dok ya, bahwa ya ini bisa lah dilewati gitu ya. Insya Allah kita ya bisa melewatinya. Iya, karena ini penting juga gitu kan buat sahabat Perdosi yang mungkin pernah gitu ya berada di posisi yang sama gitu ya dok, menjadi pasien COVID, yang mereka mungkin nggak sama seperti dokter yang ada istri di samping gitu ya, meskipun sama-sama terkena ya dok ya, tapi kan di situ juga menambah semangat dokter juga ternyata. Tapi kan ada nih yang mungkin sahabat Perdosi yang sendirian gitu ya dok, sehingga menimbulkan pikiran-pikiran yang negatif tadi kayak gitu ya. Nah, jadi sahabat Perdosi intinya kalau kita tetap yakin gitu ya dok, pikiran kita itu selalu positif dan di samping kita juga harus menuruti dari medis gitu ya, dari tim medis gitu ya dok, untuk diobati, insya Allah segera gitu ya, bisa segera sembuh kayak gitu. Nah, ini masya Allah sih pengalaman yang luar biasa ya dok ya. Apalagi di usia berapa dok sekarang dok? 43. Udah lumayan masya Allah ya dok. Nah, belum tua bisa ya. Udah masuk ke kategori tua ya dok. Dewasa menua gitu lah. Dewasa menua. Ya masya Allah, alhamdulillah ya dok ya, masih bisa diberi kesempatan untuk menjadi narasumber juga di podcast terbayar ya dok ya. Iya. Oke, mungkin boleh kasih ini ya dok ya, boleh kasih semangat untuk sahabat Perdosi yang mungkin saat ini sedang mengalami sedang dirawat di rumah sakit dan terkonfirmasi positif, dan bisa dikasih pesan-pesan kayak gitu. Kalau kemarin dokter riwayat sebelum terkena itu ada riwayat pergi atau kemana gitu dok? Saya hari Minggunya menghadiri acara pesta. Saya rasa di situ mungkin ya. Biasanya saya pesta itu makannya di rumah, jadi ke situ nggak makan lagi, jadi sehingga nggak buka masker. Ini ya karena makanannya enak ya, jadi ya tergoda juga. Iya. Jadi kita makan kan buka masker. Betul. Ya orang lain makan juga buka masker. Mungkin di situ jadi kenanya. Mungkin kalau saya nggak makan di situ, ya mungkin kita nggak tahu lah ya. Nah, mungkin penularannya jadi rendah, itu bisa jadi ya. Karena kalau dokter tugas di rumah sakit juga aman-aman aja. Iya, buktinya selama ini saya merawat pasien COVID. Iya. Ya, maksudnya insya Allah alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Ya, jadi artinya kalau kita memang pakai masker yang bagus ya, sesuai protokol atau prosedur, ya kita menghadapi pasien COVID itu ya sebenarnya insya Allahnya nggak apa-apa ya. Cuma ya kalau tadi itulah lengah ya, mas makan. Memang kalau di rumah sakit saya nggak makan, makannya waktu di mobil, karena ya memang nggak boleh kan kita buka. Karena pakai aku di kan. Jadi memang gitulah, haus ya haus, nanti di mobil lah buka minum gitu ya. Cuma ya pesta ini kan satu tujuannya ya jumpa ke pengantin, yang kedua nih bonusnya kan makan. Nah, itu dia yang belum lagi ketemu sama teman-teman ya dok ya. Kalau tempat teman masih masker mungkin masih nggak apa-apa. Masih aman kali ya dok. Tapi kalau sampai lepas masker ini ya dok ya, yang makan kan pasti harus buka masker. Betul. Itu sih. Ya mungkin boleh dok dikasih pesan-pesan yang sangat menguatkan lah ya dok. Apalagi warga Medan ini saya lihat masih ada tuh dok yang sepele gitu kadang-kadang. Saya tunggu mereka atau keluarga mereka yang terkena baru kapok gitu ya, baru menggunakan protokol kesehatan. Boleh dokter di-share? Mungkin ya bagi yang mengalami ya gejala awal yang nggak biasa dialami, itu satu ya. Karena kalau biasa kita mengalami gejala itu mungkin itu jadi mengabaikan, tapi kalau nggak biasa ya itu tiba-tiba gejalanya ya itu kita ya memang harus berpikir ya mungkin ini suatu infeksi COVID ya. Terus kalau memang gejalanya berat ya kita ya jangan main dokter-dokteran. Maksudnya cari obat sendiri. Jangan pandai-pandai. Ya, kalau istilah jangan main dokter-dokteran. Cari obat sendiri di rumah ya. Sebaiknya minimal konsultasi aja dulu ke poli spesialis ya. Boleh ke dokter paru atau penyakit dalam bagian konsultan yang penyakit tropis infeksi ya. Terus kalau itu satu yang pertama.
kedua bagi yang sudah dirawat ya, mungkin semangat itu juga sangat penting ya. Semangat ya, ya ke umat muslim jangan lupa berzikir, ingat kepada Allah ya. Mungkin ya di situ ya kita mungkin ditegur ya, mungkin selama ini agak kurang ya kan, mengingat ya disinilah dikasih kesempatan, nggak ada aktivitas lain, mungkin tugasnya hanya untuk mengingat atau berzikir. Mungkin ya biasanya kan kita sakit itu pasti karena ada hukuman lah istilahnya dari Allah ya. Tapi semoga dengan sakit ini kan biasanya sebagai dosa kecil kita akan hilang ya, dan kita diingatkan kembali akan apa namanya nikmat sehat itu rupanya berharga sekali. Betul. Nah ini yang pesan sangat penting banget ya Dok ya. Jadi jangan sampai dilalaikan, jangan sampai melalaikan sehat gara-gara sepele ya Dok ya, untuk tidak menerapkan protokol kesehatan. Jadi sama-sama lah untuk menjaga dan menyayangi diri kita ya Dok ya, yang sudah diberikan sama Allah secara free ya Dok. Jadi kalau udah sakit kan harus bayar ya Dok. Iya. Ini oksigen gratis. Iya. Kalau kena COVID susah kali kita cari oksigennya. Betul lagi ya. Oke, Masya Allah, terima kasih dokter untuk sharing pengalamannya. Dan sekarang kita mungkin masuk ke tema kita ya Dok ya, anosmia tadi.